kita dan kita awali dengan doa. Satu orang pimpin dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita di dalam doa. Hari ini pertemuan pertama kita ya, jadi Ibu akan memulai dengan perkenalan. Jadi perkenalkan, nama Ibu Maria Aurelia Kilis. Adik-adik boleh sapa Ibu dengan sapaan Ibu Elma. Ibu siapa tadi? Ibu Elma. Oke, kita cek absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, good. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai apa? Mekanisme debit dan kredit dan juga saldo normalnya di dalam akuntansi. Oke, adapun beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui apa sih itu debit dan kredit di dalam akuntansi. Yang kedua, mengetahui pengaruh debit dan kredit terhadap akun. Dan juga yang ketiga, mengetahui saldo normal masing-masing akun. Oke semuanya, jadi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah punya buku tabungan? Angkat tangannya boleh? Wah, banyak sekali ya, pasti rajin nabung. Oke, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata debit dan juga kredit. Jadi siapa yang tahu apa itu debit dan apa itu kredit? Angkat tangannya boleh? Oke Adi, silakan. Debit umumnya digunakan untuk mencatat peningkatan aset dan beban, sedangkan kredit untuk mencatat peningkatan kewajiban dan ekuitas. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Adi. Jadi sederhanakan bahwa debit di dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun dan juga kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Oke, paham semuanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu ilustrasikan debit dan kredit dalam sebuah koin. Contohnya koin 1000. Nah, koin 1000 ini memiliki berapa sisi adik-adik? 2. Oke, 2 sisi ini kita anggap sebagai debit dan juga kredit. Nah, dia akan memiliki nilai yang sama, yaitu tadi kita anggap sebagai 1000 ya, koin 1000. Nah, di dalam akuntansi nilai yang sama ini dianggap sebagai apa? Balance atau seimbang. Nah, jadi ketika adik-adik nanti mengerjakan jurnal atau buku besar atau neraca saldo atau kertas kerja, debit dan kreditnya harus seimbang. Kalau tidak seimbang bagaimana? Berarti salah. Ya, paham semuanya? Paham ya. Selanjutnya adik-adik perhatikan, ini ada beberapa akun di dalam mekanisme debit dan juga kredit. Yang pertama adalah akun harta. Siapa? Oke adik, boleh? Ada kas, piutang, ya, perlengkapan dan lain-lain. Ya, tepat sekali. Di dalam akun harta terdapat akun-akun seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung dan sebagainya. Semuanya paham ya? Paham. Teman-teman lihat ada tanda apa ini? Pertambahan. Nah, ketika adik-adik melihat tanda pertambahan, di situ adalah letak saldo normal masing-masing akun. Jadi ada yang bertambah di debit, ada yang bertambah di kredit. Itu adalah letak saldo normal masing-masing akun. Oke, semuanya paham ya? Paham. Akun yang kedua ada akun hutang. Hutang bertambah pada posisi kredit dan berkurang pada posisi debit. Yang tentunya saldo normalnya adalah kredit. Tepat sekali. Yang ketiga ada akun modal. Modal bertambah pada posisi kredit dan juga berkurang pada posisi debit. Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang tahu ada 4 unsur yang terdapat di dalam akun modal? Saya Ibu. Oke, Adi, boleh. Pendapatan, beban, right, dan setoran awal. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan ya. Jadi di dalam akun modal terdapat 4 unsur yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada pendapatan, ada beban, ada praif, dan juga setoran awal. Siapa yang tahu apa itu praif? Ya adik? Penarikan pemakaian pribadi. Ya, tepat sekali. Oke, jadi praif adalah pengambilan uang atau tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Oke, semuanya paham ya? Paham. Oke, selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan bertambah pada posisi kredit dan berkurang pada posisi debit. Dan yang terakhir ada akun beban,
dan berkurang pada posisi kredit. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kurang paham mungkin? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu punya cara mudah untuk adik-adik bisa menghafal atau mengingat bagaimana sih cara kita menentukan saldo normal dan juga pengaruh debit dan kredit terhadap akun-akun tersebut. Kita akan membutuhkan 5 jari. Coba adik-adik boleh ikuti ya. 5 jari. Kita akan namakan 5 jari ini dengan akun-akun yang sudah kita sebutkan tadi. Yaitu yang pertama Jeko kita namakan dengan akun harta. Yang kedua sebagai utang. Yang ketiga modal. Yang keempat pendapatan. Dan yang kelima ada beban dan price. Oke. Jadi bagaimana untuk menentukan saldo normal masing-masing akun? Kita akan menekuk 2 jari. Ikuti ya. Menekuk jempol dan juga kelingking, di mana jempol dan kelingking tadi kita namakan sebagai harta, beban dan juga price. Dan ketika ditekuk, dia akan berada di posisi debit, dan ketika dia didirikan berarti dia akan berada di posisi kredit. Oke? Jadi yang berdiri adalah akun utang, modal dan pendapatan. Yang tentunya kita dapat menentukan saldo normal masing-masingnya, yaitu kredit, yaitu ada hutang, modal dan pendapatan, dan debit ada harta, beban dan juga price. Nah, bagaimana jika dia berkurang, Ibu? Oke, kita akan tekuk kembali 3 jari dan kita naikkan kembali 2 jari, di mana harta, beban dan juga price akan berkurang pada posisi kredit, dan hutang, modal dan pendapatan akan kembali ke posisi debit, di mana dia akan berkurang. Oke, semuanya paham? Paham, Ibu. Paham ya? Kita lanjut. Oke, di sini Ibu punya 3 contoh soal ya. Ibu beri waktu 5 menit adik-adik untuk menganalisis bagaimana transaksi ini dan juga bagaimana menjawab dari transaksi ini. Oke, Ibu kasih 5 menit untuk adik-adik bisa memahami. Tapi sebelum itu Ibu akan kasih 1 contoh soal sebagai acuan adik-adik bisa memahami. Oke? Contohnya, adik nama siapa? Rita. Oke, adik Rita contohnya dia membeli perlengkapan secara tunai sebesar contohnya 1 juta. Nah, ketika kita membeli perlengkapan secara tunai, berarti kita akan membayar secara kas ya. Jadi dia akan mengurangi akun kas, karena kas dalam akuntansi berarti uang tunai ya. Oke, semuanya paham ya? Jadi ketika kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita akan bertambah, karena perlengkapan termasuk di dalam akun harta. Oke, jadi perlengkapan akan bertambah dan kas kita akan berkurang. Sebesar berapa? 1 juta. Oke, semuanya paham ya? Paham, Ibu. Ada yang belum paham? Saya, Ibu. Oke, Adi. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pembelian secara tunai atau debit. Yang saya tanyakan di sini ialah bagaimana jika pembelian yang kita lakukan secara kredit. Oke, Adi. Jadi ketika kita membeli perlengkapan secara kredit, berarti contohnya adik siapa? Oke, adik Olivia contohnya membeli perlengkapan secara kredit sebesar contohnya 500 ribu. Ketika kita membeli perlengkapan secara kredit, berarti kita tidak akan mengeluarkan kas kita atau uang tunai kita, tetapi kita akan menimbulkan yang namanya hutang. Nah, hutang kita akan bertambah sebesar berapa tadi? 500 ribu. Dan perlengkapan kita tentu saja akan bertambah sebesar berapa? 500 ribu. Oke, semuanya paham? Paham, Ibu. Butuh contoh lagi atau? Pas, Ibu. Pas ya, oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Selanjutnya Ibu akan bagi 2 kelompok. Kelompok 1 adik yang ini dan juga kelompok 2 kita kelompoknya yang ini ya. Oke semuanya. Jadi Ibu kasih 1 menit untuk menganalisis transaksi ini dan akan presentasi ya. Ibu minta semuanya dapat bekerja sama dan dapat mengerjakannya dengan baik ya. Oke, Ibu mulai dari sekarang.
Oke, waktu selesai silakan. Hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama, peralatan kantor bertambah di debit senilai 1.500.000 dan kas berkurang di kredit senilai 500.000, hutang bertambah di kredit senilai 500.000. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok 2. Tangan untuk kelompok 2. Oke semuanya, ibu lihat semuanya sudah lesu, sudah capek dalam mengerjakan akuntansi ya. Jadi ibu punya permainan. Oke, semuanya boleh berdiri, semuanya. Nama permainannya adalah tepuk semangat. Oke, perhatikan kalau ibu bilang 1 kali tepuk semangat berarti ku. Oke, kalau 2 kali tepuk semangat berarti yes. Kalau 3 kali tepuk semangat cool. Oke, semuanya harus cool ya. Oke, semuanya paham? Paham, Ibu. Butuh diulang? Paham. Ya, oke. Kita mulai. 3, 2, 1. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. Yes. Kalau 3 kali tepuk semangat. Oke, semuanya tepuk tangan. Oke, sudah semangat kembali ya? Sudah, Ibu. Selanjutnya, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ibu minta 1 orang, boleh? Ada yang mau membaca? Oke, adik boleh? Mekanisme debit dan kredit serta saldo normal merupakan dasar yang sangat penting dalam bidang akuntansi. Karena dengan mengetahui dasar akun dan saldo normal masing-masing akun dapat membantu kita menentukan posisi setiap akun dan membantu kita dalam menyelesaikan siklus akuntansi, mulai dari ayat jurnal sampai pada laporan keuangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini, tapi ibu akan memberikan tugas, oke? Tugas ini akan dikerjakan di rumah adik-adik, minggu depan dikumpul. Oke, semuanya harus mengerjakannya. Sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya di minggu depan, dikumpulkan ya tugasnya. Ya, Ibu. Jadi agenda kita minggu depan adalah kita akan belajar tentang mengentry jurnal. Oke, semuanya? Paham? Paham, Ibu. Ada yang ingin bertanya mungkin ibu, saya tidak paham pembelajaran hari ini atau ibu kurang mengerti cara penjelasan ibu, boleh ditanyakan atau memberikan saran atau kritik, boleh? Ada? Pas, Ibu. Pas ya? Oke. Kita akan tutup dengan doa. Ibu minta 1 orang untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada adik yang sudah menuntut kita di dalam doa. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, jangan lupa mengerjakan tugas dan selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu.